Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai fungsi logika if dan fungsi string, dan bagaimana kalau kedua fungsi itu digabungkan. Berikut ini Bapak akan menjelaskan mengenai fungsi lookup. Apa itu fungsi lookup? Yaitu fungsi untuk membaca tabel. Di sini ada tabel. Lookup sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada VLOOKUP dan ada HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP perbedaannya, kalau VLOOKUP ini tabelnya bentuknya vertikal nih, yang A, B, C. Nah ini vertikal, maka dikatakan VLOOKUP. Nah kalau yang bawah ini HLOOKUP. Jadi tabelnya itu seharusnya dua, kalau vertikal ini 2, 4, 8 tersusun dari atas ke bawah. Kalau ini kan nggak dari kiri ke kanan. Nah baik, untuk lebih jelasnya, ini ada klinik bersalin selebritis ya, tahun 2018. Nah, sekarang kita ingin menentukan lama inapnya. Ini lama inap mestinya adalah sama dengan ya, diklik ini, keluar, tanggal keluar dikurangi tanggal masuk ya, di enter. Nah, seperti biasa, untuk mengcopy kursornya kamu arahkan ke pojok kanan bawah sampai berubah tanda plus warna hitam, kemudian klik 2 kali ya. Wah ini sampai ke bawah, sampai sini aja, jadi harus ditarik ya. Nah kemudian untuk layanan, nah ini kamu dari tabel ini ya. Kalau kelas A ya, layanannya itu tarifnya 1 juta, kalau kelas B 750. Nah bagaimana tarif layanan ini nanti bisa ke input di kolom ini. Jadi kita menggunakan yang namanya fungsi VLOOKUP. Jadi sama dengan klik VLOOKUP. Nah ini klik VLOOKUP. Nah kata kuncinya itu di kelas, diklik nih kelasnya. Nah, kemudian titik koma, terus tabel biaya ini kamu seleksi di blok ya. Setelah di blok, jangan lupa diabsolutkan atau dikunci dengan memberi tanda dolar. Ini tujuannya adalah agar seleksinya atau bloknya itu tidak akan bergeser ketika nanti di copy ke bawah. Nah kemudian layanan ini ada di kolom keberapa? Jadi ini yang kelas kolom 1, yang layanan kolom 2, berarti 2. Kemudian kamu klik yang false ya. False, maksudnya false itu adalah kebenaran mutlak. Kalau A nanti 1 juta, kalau B 750, kalau C 500. Jadi kalau di luar ketentuan itu nggak ada pilihannya, jadi langsung di enter ya. Terus kamu tarik ke bawah. Nah ya kan, A 1 juta, B 750, C 500 dan seterusnya. Nah untuk persalinan ya, pada prinsipnya tuh rumusnya sama saja dengan yang layanan. Kalau tadi layanan ada di kolom kedua, nanti untuk persalinan ada di kolom ketiga ya. Jadi sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian klik kelasnya, titik koma, terus ini di blok ya, diseleksi, terus jangan lupa diberi tanda dolar untuk mengabsolutkan halaman sel ini, tujuannya supaya tidak bergeser. Nah kemudian persalin itu ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, kolom 3 ya. Terus false ya, false ya. Terus enter ya. A
persalinannya 2 juta. Terus ditarik. Nah, betul kan? Terus bonus. Nah, bonus seperti menggunakan tabel ini. Kalau menginap 2 hari itu dapat bonus botol susu. Kalau 4 hari susu bayi. Kalau 8 hari dapat anduk bonusnya. Jadi nanti menggunakan fungsi bukan VLOOKUP tapi HLOOKUP. Kenapa? Karena tabelnya ini susunannya secara horizontal ya, bukan secara vertikal. Kalau tadi ini kan vertikal nih, kalau ini horizontal. Jadi sama dengan HLOOKUP. Nah, HLOOKUP, terus kata kuncinya bukan kelas lagi tapi lama inap. Terus titik koma sama seperti tadi, diseleksi di blok. Sudah setelah seleksi di blok, jangan lupa diabsolutkan dengan cara memberikan tanda dolar. Nah, tanda dolar. Kemudian ya, ini ada di baris. Kalau vertikal di kolom, ini berarti baris. Berarti bonusnya itu ada di baris kedua. Nah, terus false. Terus tutup kurung. Nah, anduk. Nah, 8 anduk. Kemudian kamu ya, ini berarti ada kesalahan ya. Kalau 8 anduk, 2 botol susu, 4 susu bayi. Kenapa 65 NA? Karena di sini tidak ada kata kuncinya. Di sini kata kuncinya cuma 2, 4, 8. Nah, berarti ini bukan kebenaran absolut ya. Jadi kamu rubah menjadi kebenaran relatif. Jadi false-nya ini kamu ganti bukan false tapi menggunakan true ya, true. Nah, terus jadi yang lebih mendekati ya, 6 itu sama dengan 4 dapatnya susu bayi ya, 5 juga dapat susu bayi. Kemudian untuk total berarti layanan ditambah dengan persalinan. Terus kamu copy ke bawah. Nah, kemudian total bayar, berarti total keseluruhannya nih ya. Jadi cukup di ALT tanda plus. ALT tanda plus. Nggak mau. Jadi kalau nggak mau ya kita menggunakan fungsi sum ya, sum terus di blok ya, di enter. Total bayar tertinggi jadi menggunakan fungsi max ya, fungsi statistik max. Terus ini di blok ya, di enter ya, tertingginya 3 juta. Total terendah jadi sama dengan min nah, terus di blok yang terendah. Kemudian ini jumlah kelas K, jadi harga A berapa ini? Berarti ini 3 juta, yang A aja terus sama 3 juta, jadi harus 6 juta. Jadi menggunakan fungsi sum if. Nah, ini sum if. Terus kelasnya ini di blok ya, jangan lupa biar nggak bergeser diberi tanda dolar untuk mengabsolutkan, dikasih tanda dolar. Nah, di setiap ini selnya. Terus nah, kamu kan akan menghitung kelas A. Nah, ini A, terus titik koma, terus totalnya ini blok. Nah, terus ini juga jangan lupa diabsolutkan atau dikunci supaya tidak bergeser.
seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Ya, 6 juta kan, A sama ini 6 juta. Terus C 3 juta, 3 juta, C 3 juta. Nih, C nya ada 2, 3 juta, betul ya. Nah, itu barangkali pada penjelasan pada kali ini, mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas ya. Bapak hanya menjelaskan tentang fungsi lookup yang terdiri dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nanti fungsi VLOOKUP HLOOKUP bisa kita kombinasikan dengan fungsi if dan fungsi string ya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Cukup sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.